cara halus tadi pernah Pak ya? Ada berarti ya? Ya begitulah. Begitulah. Banyuwangi. Halo guys, selamat datang di Suka-Suka Channel. Seperti biasa, channel ini akan ngebahas tentang kesenian atau pelaku seni yang ada di daerah Banyuwangi. Sekarang ini saya sedang berada di Sanggar Pesona Belambangan miliknya Kang Wawan. Halo Kang Wawan, selamat malam. Selamat malam juga. Mohon maaf kita recokin waktunya sebentar ya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol ya kan. Jadi channel kita itu berfokus sama kesenian di Banyuwangi. Nah kemarin tim saya sempat cari informasi, ternyata di sini di Celuring ini ada Pesona Belambangan ini. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol bentar ya. Siap. Oke. Kang Wawan, ini Pesona Belambangan ini berarti sanggar apa? Tari. Sanggar seni. Sanggar seni ya. Tari-tarian gitu ya. Ya. Tepatnya di tarian apa? Awal kita berdiri itu fokus kita di seni kuntulan. Kuntulan. Basic kita di kuntulan. Basic kita di kuntulan. Tapi dengan seiring bertemu dengan sharing teman-teman, kau lihat ini nih ya. Jadi kita itu membuka peluang kepada rekan-rekan seniman yang tadinya nggak jalan, yang vakum. Ayo Gabung. Akhirnya di situ, Reok kok nggak begitu jalan. Ayo gimana caranya bisa jalan? Kolaborasi dengan gandrung. Gitu. Jadi kita tuh hanya mengotak-atik seni yang di Banyuwangi itu bagaimana semua bisa berjalan. Betul. Jadi yang awalnya basicnya cuma kuntulan, akhirnya bisa collab sama reog, gandrung dan lain-lain Pak ya. Ya. Dan Pesona Belambangan ini sebenarnya didirikan dari kapan Pak? Kang Wawan. Berdiri tahun Lama kayaknya nih. Sampai mikir berarti lama nih kayaknya. Lupa lagi syairnya. sebentar alat tailing. Dah, ingat 2000 tahun berapa? Lupa. 2011 Ya, sekitaran 2011-an. Oh, berarti Ada kartunya itu masih ingat. Cuman iya. gini, Gimana, Pesona Belambang itu berdiri mengalir. Yang awalnya kita sempat break di dunia seni karena ya gitulah. Oke, masalah internal ya. Kemudian Jadi kita break sekitar 1 tahun. Remaja-remaja Celuring itu kok teman-teman, ayo Mas Awan, Antusias gimana gitu ya? kok nggak jalan keseniannya? Oke, saya siap, tapi khusus untuk remaja. Saya nggak mau ada ikut campur orang-orang lama, dalam arti saya ingin pemuda yang jalan. Akhirnya ketemulah kita dengan teman-teman ini sharing gini. Oke, siap, jadi jalan. Oh, gitu. Berarti Jadi- emang pemudanya yang jalan Pak ya? Ya, Oke, jadi di tahun 2011 ini sampai 2022 ini ya. Berarti yang namanya sudah selama itu pasti mengalami suka dan duka lah ya. Selama membangun si sanggar seni ini. sangat. Kalau kita ngomongin duka pasti nantilah. Kita ngomongin sukanya dulu. Kira-kira apa sih Pak sebenarnya Pak yang bikin semakin maju sampai sekarang ini? Apa Pak? Satu yang jelas tantangan di situ tuh asik. Iya. Jadi kita di situ tuh dipacu bagaimana cara mempertahankan organisasi yang kita bentuk dari kesepakatan awal tadi. Pemuda-muda, oke siap jadi jalan. Jadi mutu kita maju terus tanpa pantang mundur sudah. Jadi sukanya sih ya bertemu berbagai macam teman. Jadi kita melebarkan sayap mulai kalangan seni apapun kita dekati. Kita menjaring teman-teman manapun kita jaring. Iya. Jadi intinya nanti kan itu begini, ini begitu. Jadi kita cari baiknya saja dimasukkan dalam Pesona Pesona Belambangan ini. Belambangan. Nah, itu tadi mungkin sukanya ya ketemu orang baru, collab sama seni yang lain ya kan. Kalau untuk dukanya apa aja kira-kira Pak? Dukanya yang jelas pasti kecemburuan sosial itu Ada ya di dunia seni itu ada ya Pak ya. sangat. Mulai yang cara halus, yang cara kasar, yang ya gitulah. Cara halus itu maksudnya halus yang oke. Dalam arti gini ya, Mistis itu gitu ya, sih, Pak, ya? mistis. Contoh waktu kita pagelaran. Pagelaran. Percaya nggak percaya itu kan mitos. Cuman bagi kita sendiri sih Iya. nggak terlalu percaya. Yang penting bagaimana kita ngasih
apa ya, menyemangati anak-anak gitu aja. Jadi jangan takut masalah gitu. Sudah ada yang di atas gitu aja. Memangnya kalau boleh tahu ada kejadian apa Pak? Janggalnya tuh apa kira-kira? Pernah insiden waktu di, kalau nggak salah di Gumuk Agung itu. Gumuk Agung, Itu kita kan diundang Kuntulan Caruk. Kuntulan Caruk, nggih. Terus? Lawannya X saja. Oke. Kita waktu main, kita ada kecurigaan kok teman-teman begini. Kita kan punya sesepuh. Oke. Jadi begini ya. Oke, jadi yang bungkus rapi saya saja gitu aja. Jadinya kita nggak mau mengembangkan yang ini itulah, intinya anak-anak udah nggak apa-apa. Intinya tetap berhasil sampai 1 malam itu aja. Oke, yang penting acaranya lancar lah ya. Lancar. Entah itu di balik layarnya mungkin ada kendala segala macam. Untungnya Kang Wawan bisa menenangkan semua Ya, pemain siap. segala macam ya. Oke, kalau tadi kita ngomongin suka dan duka nih, berarti kan udah apa ya? Udah makan asam garam lah ya. Ya, Ibarat- begitulah. ya. Udah ketemu collab sama apa? Reok udah. Sudah pernah. Reok kemudian. Bahwa kita pernah mewakili pemerintah Banyuwangi. Ya. Diundang pemerintah Situbondo, acara kalau nggak salah itu ulang tahun Kabupaten Situbondo. Iya. Kita perwakilan dari Dinas Peternakan Situbondo. Kita disuruh kolaborasi antara reok dengan gandrung. Itu tantangan kita. Ternyata apa? Wah, asik saja, mengalir saja. Iya. Kok bisa saja. Seni itu mau ditaruh manapun, kita harus siap. Intinya seni itu mau diotak-atik gimana pun pasti bisa. Misalkan kalau mau kuntulan sama reok oke. Sangat Gandrung bisa. sama kuntulan oke. Sangat Jadi semua bisa. seni itu sebenarnya fleksibel ya Pak ya. Ya. Bisa masuk ke mana aja di genrenya gitu ya. Oke. Jadi genre awal Pesona Belambangan kan kuntulan. Kuntulan. Yang tadinya kuntulan kok asik dikembangkan kok dengan kolaborasi dengan gamelan. Oh, masuk. Jadilah kemasannya campur sari. Oke. Terus habis itu bertambah lagi kok, oh ada elektron. Ini orang-orang sini kok seneng katakanlah penggemar-gemar radio komunitas, seneng-seneng lagu-lagu dikolaborasi. Jadi akhirnya kita yang tadinya itu status kita kan hanya grup kuntulan campur sari Pesona Belambangan. Jadi 2020 kemarin status kita sudah resmi sanggar. Jadi kita kan minta pertimbangan oleh dinas. Gini aja Mas Awan, sampai kelasnya bukan grup seni sudah. Jadi kalau sudah sanggar seni itu mencakup ke semuanya. Oke, siap. Jadi kita sudah labelnya kita udah sanggar seni. Cuman sementara ini kita pengembangannya hanya untuk sebatas, tidak seperti sanggar-sanggar yang sudah besar lah. Tapi alhamdulillah kita kalau untuk kancah Banyuwangi sudah punya label. Kita balik lagi ke kuntulan. Berarti dari awal ini emang Kang Wawan pelatih tari atau gimana? Untuk yang latih anak-anak kuntulan tadi gimana? Kalau saya alhamdulillah pasangan saya Istri. pas ya, istri tercinta ini memang Jiwa seni. ya gitulah. Jadi asalnya kalau saya memang pelatih untuk musiknya aja. Oh, musik. Khusus kuntulan. Jadi untuk penari Istri. Jadi alhamdulillah kok itulah. Kadang mau tidur gini jadi bungkus, besok ketemu anak-anak ini bungkus rapi. Gitu. Jadi ngaransemen itu setiap mau tidur ada gini udah catat ini jadi dah. Loh, berarti aransemen musik segala macam itu diciptakan sendiri gitu. Maksudnya bukan pakemnya kuntulan ini enggak? Nah, gini, kadang Variasi gitu ya maksudnya? Ya, kalau untuk grup-grup yang lain itu, musik-musik yang lain kita itu hanya ini alangkah baiknya ini di otak-atik sedikit. Yang penting serupa tapi nggak sama gitu. Oh gitu. Jadi kita juga punya karya cipta sendiri, sudah katakanlah tarian kita udah punya hak milik, memang itu ciptaan kita sendiri. Mulai aransemen sampai tarian, alhamdulillah kita sudah punya karangan sendiri. Oke. Kalau untuk kuntulan sendiri itu biasanya udah show di mana aja Pak? Tampilnya di mana aja kira-kira Pak? Alhamdulillah kalau Pesona Belambangan tayangnya alhamdulillah sudah sampai di luar kota juga, alhamdulillah. Luar kota paling jauh di mana Pak? Tuban, Oh Tuban. Surabaya, Bali. Oh Bali. Tapi daerah-daerah yang Kang Wawan kunjungin itu sebenarnya tahu ya kalau kuntulan itu apa gitu, maksudnya mereka di sana juga ngerti gitu Pak? Ngerti Ngerti ya? Jadi sebelum kita main ke sana itu pasti ada
penjelasan. Oke. Kuntulan. Cuman kita kan bungkusnya gini. Bungkus kita nggak real kuntulan aja. Ya. Kita tuh paling lihat situasi. Oh ini Bali. Bali itu kuntulannya harus kemasannya orang Bali senangannya apa, sana ada apa ya. Jadi kita minimal orang Bali itu kok ternyata bisa orang Banyuwangi. Jadi kita tuh orang Banyuwangi itu satu kan terkenal katakanlah orang yang paling jenius. Oke. Cindri apapun kita bisa. Main di Bali Janger kita bisa. Oke. Jadi intinya kalau kita itu lihat kondisi tempat, kita ngejob di mana? Iya. Minimal kita menyiapkan kalau di Bali minimal Balinya kita tembak sedikit. Oke. Tapi tidak membuang pakem Banyuwangi. Iya. Berarti emang sebenarnya multi talenta juga ya. Maksudnya gini, kalau kita mau ngejob ke daerah mana, paling nggak kita harus tahu ciri khasnya apa nih. Ya, di Bali misalkan musiknya kayak gitu ya, mungkin dikasih dikit ya, dari pesona Belambangan, nanti di aransemen lagi sama pesona Belambangan juga. Surabaya pun kalau misalnya yang daerah Tubar pun juga gitu Pak ya. Ya. Jadi emang mungkin jadi masyarakat yang kita kunjungin jadi kayak wah ini musiknya rada-rada kayak daerah kita nih ya, dicampur sama musik Banyuwangi. Ya, nah kalau biasanya kalau keluar kota itu personilnya berapa orang Pak biasanya Pak? Jadi Timnya berapa? Timnya itu yang tadinya kompak. Kalau lihat kuntulan. Kalau kuntulan campur sari itu kan lebih banyak campur sari. Kalau untuk kuntulannya itu tadinya orang sekitar 30. Kalau sudah luar kota palingnya 25. Kita ada pengurangan kan. Dalam arti kru yang dalam arti apa ya? Jadi kita jangan sampai ada ya kru yang seperti supporter dalam arti dia ingin bantu gini. Mungkin kita beli kalau luar kota biar enggak terlalu banyak personil. Oke. Berarti kalau luar kota bawa peralatan semua ini Pak ya? Ya. Oke. Berapa hari biasanya Pak kalau keluar kota Pak? Ya kalau tinggal jarak tempuh. Kalau umpama luar kabupaten seperti di Jember gitu kan paling ya sehari semalam sudah bisa pulang. Oke. Berarti kalau di luar kota tuh acara-acara apa kayak penyambutan atau apa gitu? Apa? Acara apa biasanya? Rata-rata hajatan. Hajatan ya. Alhamdulillah hajatan. Oke. Di setiap kali saya bicara dengan narasumber, itu kan pasti saya selalu menanyakan tentang pandemi kemarin kan, karena seperti yang kita tahu bahwa kesenian Banyuwangi hampir mati total Pak ya selama pandemi ya. Gimana dampaknya di pesona Belambangan ini Pak? Begitulah adanya. Bener-bener kena dampaknya ya? Sangat kena dampak. Tapi satu. Gimana Pak? Pesona itu kan punya orang-orang kuat dalam arti kita jangan takut dengan keadaan yang seperti ini. Betul. Toh dalam arti kalau pandemi itu nomor satu imun. Ya. Itu saya yang penting kita sehat ya. sama anak-anak itu udah kasih solusi gini. Jangan takut dengan keadaannya seperti ini. Masa pandemi bolehlah orang ini tiap hari ada korban meninggal gini. Kalau imun kita naik, alhamdulillah sudah nomor satu. Ciptakan seneng. Ayo kita kumpul di rumah. Yang penting kata tertutup. Kadang ketemu, ya alat ini kan bisa untuk memacu imun juga. Latihan gitu. Ya seperti latihan. Katakanlah umpama bersih. Kita selalu ada kegiatan. Pasti itu masa pandemi. Jadi walaupun tidak ada job, bagaimana caranya? Kita tetap berkesenian, kita tetap kangen-kangenan sama ini kesenangan kita. Jadi saya membuat suasana ini loh kesenangan aku. Kalau kita seneng, itu imun secara otomatis kan naik. Jadi kita tetap aja, alhamdulillah kita walaupun kecil-kecilan kadang ketemu teman relasi, ayo acara kecil-kecilan yuk. Itu secara berkala, tapi nggak berkala penuh. Skala kecil kadang bergilir ini ayo gini beberapa orang gitu ya. Ya. Jadi meskipun nggak ada job nggak bingung untuk cari kegiatan Pak ya, di sini tetap latihan. Tapi teman-teman meskipun nggak ada job juga pasti sebenarnya gini Pak, kalau kita biasa sering tampil ya kan tiba-tiba kayak mati total itu pasti rasanya kayak kecewa Pak ya, sedih, kangen tampil nggak sih Pak pasti Pak? Ya, begitu. Secara hampir 2 tahun ya Pak ya kita pandemi kemarin ya. Tapi alhamdulillah kita selama pandemi ini walaupun keadaannya kayak seperti pemberitaan gitu. Kita ada celah. Gimana maksudnya Pak? Celah kita gini. Kita ngecep tempat-tempat yang tertutup. Kayak seperti teman-teman yang ada yang punya rumah makan. Jadi kita tampil nggak terlalu view besar. Cuman katakanlah santai-santaian, tapi kita tetap ada ngisi. Jadi alhamdulillah di situ
alhamdulillah masih ada air yang mengalir sama iya. teman-teman. Jadi tampil tapi nggak terlalu ngundang masyarakat datang, Iya, Pak ya. betul itu. Nah, oke. Biasanya kalau misalkan kemarin pemain Janger, kemarin sempat saya juga narasumber kita itu pemain Janger. Itu katanya kemarin kalau waktu pandemi kan nggak ada job sama sekali, Pak ya. Itu mereka punya inisiatif untuk ngamen, Pak. Kalau Kuntulan itu gimana, Pak? Apakah mengikuti jejak teman-teman kemarin, apa ngamen juga atau gimana, Pak? Alhamdulillah kalau untuk masalah ngamen kita tidak lah. Oh, tidak. Cuman ada ganti istilah. Apa istilahnya, Pak? Istilah kita main pakai paketan. Oke, Kalau istilah ngamen tuh terlalu ironi ya apa ya? Kayak kita terlalu rendah. Iya. Dalam arti masuk ngamen lah. Oke. Masa kalau udah bahasa pengamen tuh udah begitulah. Bukan kita itu takut direndahkan, bukan. Istilahnya paket dalam arti sebenarnya sih kalau dihitung-hitung dari dikuruskan dengan pemasukannya itu hampir mirip dengan ngamen, tapi lebih base itu lebih tinggi kita. Oh iya. Jadi kita kedok tular sama teman-teman, ayo istilah ngamen tolong jangan dipakai lah. Istilahnya ayo dipaketkan saja. Paket hemat. Oke. Paket semi. Paket ekonomis. Oh iya. Jadi kalau full sekian, paket full apa paket semi. Jadi kalau sampai kita ngamen saja, waduh. Kesannya kayak gimana gitu ya, Pak ya? Alhamdulillah kita masih belum sampai ada istilah pesona ngamen. Berarti klien kan tergantung nanti kalau misalkan pilih paketnya yang mana, nanti pasti sama pesona Belambangan dilayani, Pak ya. Betul. Oke. Berarti merintis si pesona Belambangan ini sama istri atau ada rekannya gitu, Pak, atau perorangan sama istri aja atau gimana? Kalau dulu komitmennya ada rekan 7 personil ini. Oke. 7 personil itu dulu ya pernah gabung, ada salah satu sanggar kesenian kita yang lama. Iya. Tapi setelah kita break, mereka kan ngajak kita, ayo ini gimana celuring kok nggak jalan. Iya. Oke, saya siap. Kita harus punya wadah baru dan rintisan baru. Jadi berjalannya dengan itu sepakat. Tapi alhamdulillah ya itulah regenerasi. Kita kan gini. Iya. Jadi kalau saya itu berprinsip berkesenian, begitu saya berdiri harus berdiri. Iya. Jangan setengah-setengah ya, Pak ya. Ya. Jadi kalau kita berkesenian, kan saya sampai pernah ngasih ular-ular sama anak buah saya. Jadi kita itu nggak hanya berkesenian saja, tapi kita sesekali kumpul, kita sharing, kasih pencerahan, kayak umpama yang sepele saja. Jadi orang berkesenian itu nomor satu, jangan dinomor satukan nominalnya dulu. Oke, ya. Kita tunjukkan kalau kita sudah punya kreativitas, punya keterampilan, dengan sendirinya orang itu tahu sama kita. Kualitas kita ya. Ya gitu. Jadi makanya kan gini, dengan situasi yang seperti ini sampai muncul mutunya pesona Belambangan gimana? Hawa panas, hati dingin. Oh, gitu. Jadi walaupun kita diguncang sama kesenian lain atau rekan yang sirik sama kita, saya nggak akan goyah. Iya. Jadi istilahnya itu mati satu tumbuh seribu. Jadi kita nggak pernah ada, sampai nggak ada musisinya, sampai nggak ada pernah nggak ada. Kita tetap sampai detik ini pun kita siap terus. Jadi selalu inovasi terus. Oke, luar biasa Kang Wawan dan tim ya. Tapi sebelum mendirikan pesona Belambangan ini, dulu Kang Wawan sebenarnya profesinya apa? Apa emang udah punya darah seni dari kecil atau gimana, Pak? Kang? Ya, memang saya dilahirkan dari keluarga seniman. Orang tua dulu Kalau juga. bapak almarhum seniman, ibu sih enggak. Ya cuman kan saya berdiri di lingkungan seniman. Almarhum Bapak kira-kira dulu apa? Seniman apa? Rengganis. Rengganis itu apa, Pak, kira-kira? Rengganis itu kayak kesenian yang itu loh, kayak wayangnya orang Banyuwangen. Oh, ada. Kesenian ada Prabu Loro itu loh. Rengganis itu kan kesenian Banyuwangen asli. Mohon maaf saya baru tahu. Yang tadi Banyuwangi ada wayangnya ya, namanya Rengganis Ya, gitu ya. Rengganis itu. Oke. Kayak wayang orang itu loh. Wayang kulit. Akhirnya lihat Bapak terus berkecimpung di dunia seni, akhirnya pasti anaknya juga Saya ikut terjun lah ya. di organisasi seni itu mulai SMP kelas 1. Ya. Saya sudah mengikuti di organisasi seni, terus sampai ikut sampai ya tahun 2010 itu saya break dari grup itu karena ya intern lah. Lain dan suatu hal. Oke. Jadi kita memutuskan
Saya ingin kalau memulai lagi kita berkesenian, berorganisasi yang pinter. Jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diperbodoh dalam arti, ayo yang pinter. Bahkan saya ini kepemimpinan saya bagikan sama teman-teman anak buahnya. Begini loh caranya, begini. Kenapa kok sampai detik ini pesona Belambangan yang ada di Celuring ini, yang teman-teman lainnya yang sudah tidur lelap, kok pesona itu masih tetap eksis? Ya saya bagikan cara begini. Tipsnya lah ya. Tipsnya itu, loh saya bagi-bagi saja. Cuman kan mereka nggak telaten. Kalau kita prinsipnya gini, kalau kita jual sesuatu, tahu seliranya pembeli, jangan sampai kita hanya dijual ini loh, gelem nggak gelem ya ini, itu salah. Jadi kita harus tahu, Pak minta apa, minta begini, oh gini, besok apa minta apa gini. Jadi kita harus pelayanan itu nomor satu. Jadi prinsip pesona itu pelayanan. Dalam arti ya satu, inovasi, jangan sampai monoton hanya itu. Jadi orang akan bosan. Oke. Jadi Kang Wawan adalah tahulah maunya pasar tuh seperti apa, dilayani dengan baik ya. Jadi jangan asal kita jual, tahu-tahu nanti pelanggan nggak suka, ya kan? Makanya apa yang diminta pelanggan sebisa mungkin Kang Wawan dan tim selalu memberikan yang terbaik ya. Oke. Di sini banyak sekali alat musik. Jujur saya kurang tahu nama-namanya kan ya Pak Kang Wawan ya. Ini di belakang ini apa, kendang ya, pasti kendang. ya. Kendang ya. Kendang ini. Ciri khas dari Kuntulan adalah yang ini. Ya termasuk rebana ini, kesatuan ini yang nggak bisa dipisah. Oke. Satu aja. Rebana. Nah, tadi kita udah sharing-sharing, sekarang kita mau review dulu nih, kira-kira alat musik Kuntulan tuh seperti ini ya. Ini ciri khasnya Kuntulan ya. Coba dimainkan Pak. Gimana Pak? Oke. Oh my. Namanya apa ini Pak? Ini rebana. Oh, rebana. Tapi kalau orang Banyuwangi yang bilang ini terbang gitu. Terbang. Oh, terbangan. Bukan terbang ini ya, terbang. Jadi dininya di mana? Di penerbangan. Oh, bener. Penerbangan ini namanya. Terus kalau di belakang ini Pak, ini? Ini kalau orang Banyuwangi bilang ini pantusnya. Ini komandonya ini. Oh ini. Cara bunyinya Pak, musiknya gimana cara bunyi? Ya pokoknya mulai awal mau bunyi ini. Jadi komandonya ini yang menyiapkan pasukan mau ke sini pakai ini. Oh, jadi ini leadernya bisa dibilang ya. Tapi kenapa bisa Pak, kita berdiri nggak apa-apa Pak, kita santai aja. Oke. A few moments later. Bisa dilihat di sini, langsung ke sini aja. Ini namanya tadi apa Pak? Pantus. Pantus. Oke, bisa caranya nggak Pak? Cara mukulnya gimana Pak? Cara mainkannya Pak? Seru banget ini. Oke. Kamera agak dekat sini, coba lihat. Sebenarnya cocok ya kalau bangunin sahur ya. Ya begitulah. Tapi yang ini juga pantas juga. Ini kalau di pasukan wakilnya. Wakilnya. Ya. Oh berarti ada yang ini besar nih, besar banget nih. Ini kecil, ini sedang. Ya. Tapi bunyinya beda Pak ya. Beda. Coba Pak lihat ininya kayak gimana. Oh, wow, kayak ini lebih menggelegar ya. Coba kesini lagi Pak, coba Pak. Ini Pak, lagi Pak, coba Pak. Di sini coba. Waduh, bisa-bisa tetangga pada bangun ya. Setelah dipantus, kendang, rebana, ke belakang ini ada apa aja Pak? Coba ini Pak. Ini yang ini. Kalau di jazz hanya untuk meramaikan saja. Oh, meramaikan saja. Membarengan dengan itu yang seperti beduk itu. Membarengan itu, terus ini belakang ini gong. Oh, gong. Oke. Ya sini coba gongnya. Nah, ini pantus juga Pak? Apa? Bukan? Bukan, ini alat tambahan untuk gandrungnya ini. Oh, untuk gandrungnya. Oke, ya. Bisa dilihat di sini perlengkapan yang biasanya Bapak bawa waktu tampil ya. Keren banget. Oke, yuk kita ngobrol lagi. Nah, tadi kita udah dikasih lihat beberapa alat musik, ada pantus, rebana, gong dan yang lain-lain. Pak, berarti Bapak juga yang ngelatih mereka untuk alat ini. Begitu. Bapak, itu nggak susah Bapak emangnya kalau ngelatih orang-orang banyak gitu Pak? Ya, satu itu tadi ketelatenan itu. Nomor satu itu. Iya. Dulu perjuangan kita juga seperti itu. Cuman tekad saya gini. Ini udah kelihatan semua, masa nggak bisa. Berarti ada teknik-tekniknya ya, kayak ketukan-ketukannya. Dari semua alat yang di sini, kira-kira mana sih Pak yang paling susah Pak untuk diajarkan ke teman-teman pesona Belambangan?
Kalau kita sebenarnya yang paling susah kan cari pemain musik yang itu player tuh kayak organ piano itu kan harus orang-orang khusus. Yang khusus sih bidang Bahkan itu saya ya. sendiri sih nggak bisa main keyboard, tapi kan kita ini aja main begini loh, cuman gitu aja. Gimana enaknya gitu kan. Oke. Yang namanya kita berkecimpung di dunia kerja, kesenian dan segala macam itu pasti nggak luput dari persaingan Pak ya. Betul. Di dunia seni itu sebenarnya apalagi kuntulan ini Pak ya. Itu ada kira-kira Pak. Persaingan apa kira-kira Pak? Pertanyaan yang sip gitu. Oke. Itu sih memang terjadi real. Ada berarti ya persaingan-persaingan kayak gitu. Pedagang, pesaingnya pasti pedagang. Oke. Pebisnis, pesaingnya pebisnis. Iya. Orang seni, ya pesaingnya orang seni. Iya. Cuman dengan keberadaan kita, pengalaman kita, saya selaku owner atau yang di depan, jadi saya briefing anak-anak kita itu, saya didik berorganisasi. Nomor 1, jangan sampai ngambil keputusan selain saya yang memutuskan. Kalau untuk masalah ada rival yang lain, Oke. yang jelas itu kalau rival pasti ada. Pasti ada. Mereka dengan cara yang mau menjegal atau memfitnah, seringlah terjadi. Intinya kan kita itu eksis. Bagaimana caranya ini tumbang? Itu terjadi. Iya. Tapi kan tidak nyata dalam arti siapa pelakunya, siapa. Intinya kan mereka di belakang layar. Iya, iya. Dengan cara kata anak buah kita di briefing, wah gini ikut saya aja gini. Oh, dihasut mungkin ya. Udah biasa. Udah biasa. Tapi kita mendidik, mencetak anak-anak saya ini, anak-anak yang patuh, cerdas dan pintar. Tadi awal kan saya ingin membuktikan organisasi kita, anggotanya pintar, maksudnya pintar mikir, pintar kayak umum kita waktunya sosial, kita sosial. Iya. Waktunya kita kerja. Intinya profesional lah ya. Ya gitu, nomor 1 gitu. Jadi jangan sampai timnya Kang Wawan ini terpengaruh dari dunia luar yang lain yang sekiranya mau menjatuhkan ya. Kita berprinsip kan persaudaraan. Iya. Kalau kita ada teman butuh, monggo kita bantu. Entah sana yang nggak mau bantu, intinya kalau kita tekankan persaudaraan saja sama teman-teman. Itu berprinsip kita. Walaupun kan tadi kan dia bilang hawa panas hati dingin. Oh, itu dia walau maksudnya. kita dikomporin bagaimanapun, kita tetap dingin saja, baik saja sama teman. Oke. Gitu aja. Mungkin kalau persaingan secara sehat oke lah ya, tapi persaingannya secara halus tadi pernah Pak ya? Ada berarti ya? Ya begitulah. Banyuwangi. Jadi pesona Belambangan ini pernah tampil di hajatan, udah sering ya kan? Di pemerintahan pernah juga Pak? Alhamdulillah pernah. Dan tanggapan mereka gimana tentang pesona Belambangan ini Pak? Kira-kira Pak? Kalau tanggapannya bagus. Cuman kalau kesannya kita sih ya Apa Pak? Ya jangan sama kita bagus saja. Ya ingatlah. Itulah. Jadi gitu. saya inginnya sih kepinginnya Harapannya lah. harapan kita itu ada perhatian khusus, seniman-seniman gimana, dilihat perkembangannya bagaimana. Jadi kalau kita yang eksis gini-gini membawa nama daerah gitu, ya mohon itulah. Ya kalau untuk perhatian ya bagus itu Pak. Tapi pengertiannya. Nah, pengertiannya itu yang kita minta. Jadi Banyuwangi jangan cuma terkenal karena wisatanya yang bagus-bagus, pantainya gitu kan. Tapi keseniannya juga harus tetap diperhatikan dan ada pengertiannya. Jadi biar pelaku seni di Banyuwangi itu biar makin semangat ya kan. Nah itu dia. Jadi itu harapannya gak cuma dari Kang Wawan aja, mungkin dari semua pelaku seni Pak ya. Oke, nah itu tadi mungkin obrolan kita sama Kang Wawan. Tadi kita udah ngobrolin tentang alat musik, ya kan, suka dukanya juga dunia persaingan, dunia kesenian Banyuwangi. Nah, terakhir deh Kang Wawan, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk para pelaku seni di Banyuwangi? Silakan. Yang jelas untuk rekan-rekan seniman Banyuwangi, nomor 1 kita jaga persaudaraan. Jadi jangan mundur hanya karena omongan atau hanya egonya sendiri. Ayo kita saling membantu, saling mengingatkan. Yang nggak mampu ayo dirangkul. Jadi prinsip kita, ayo persaudaraan kita perkuat. Cuma itu aja. Oke, ya.
Terima kasih Kang Wawan. Nanti kalau misalkan ada yang berminat, kita boleh cantumin nomor ini, boleh ya? Siap. Oke, nanti biar semoga setelah ini banyak job lagi Kang Wawan Amin. ya. Oke Amin. ya. Thank you Kang Wawan atas Siap. waktunya. Ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share juga. Dadah.